halo sahabat-sahabat yang terkasih, kembali lagi bersama theatmosphere.id. Kali ini menariknya aku nggak cuma sendirian nih, tapi ditemenin oleh siapa ya? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen this. Oke, kali ini kami berempat akan membahas tentang kehidupan yang toksik. Nah, sebelumnya kalian pernah tahu nggak sih, kenal atau mengenali nggak sih kayak kehidupan yang toksik itu seperti apa menurut kalian? Coba dulu kita. Oke, dari aku dulu mungkin ya. Kehidupan toksik ya. Kalau menurutku sih, karena aku sendiri nggak terlalu maksudnya mengalami kehidupan yang toksik itu benar-benar. Tapi yang aku tahu, kehidupan toksik itu adalah hal yang dalam hidup kita, lingkungan kita yang membawa dampak buruk. Misalnya aja mungkin dalam hal perkataan kita, dalam hal perbuatan kita gitu. Apa yang kita dapatkan dari lingkungan kita, input kita gitu, itu yang berakibat buruk bagi kita. Kalau menurutku sih gitu. Ya dari namanya aja udah toxic gitu ya, pasti yang nggak baik buat kita gitu, yang nggak sehat lah intinya. Nggak sehat ya? Ya aku sendiri kehidupan yang toksik itu orang-orangnya itu kayak merasa superior dan memaksakan kehendaknya pada korban-korbannya gitu. Jadi sebaik mungkin meskipun kita boleh kita berteman dengan siapa aja, tapi nggak ada salahnya kita memilih-milih teman. Jadi pada intinya adalah kehidupan yang toksik adalah kehidupan yang gak sehat, kehidupan yang karena toksik sendiri itu kan racun ya. Nah terus tadi bagus banget nih yang Adrian bilang, apa tadi kamu bilang? Ya superior gitu ya, kayak memaksakan kehendaknya, itu yang benar. Nah kita mulai masuk di dalam aspek hidup kita tuh pasti ada yang namanya pertama keluarga, yang kedua ada aspek hubungan mungkin, dan yang ketiga ada aspek support system. Nah yang pertama dulu nih, dari aspek keluarga. Keluarga itu kan terdiri dari siapa aja? Dari apa, mama, Mama, adik, Bapak, mama, Adik. kakak, adik. Udah ya? udah. Udah ya, secara inti itu ya. Nah kalian tahu nih ciri-ciri keluarga yang toksik itu seperti apa? Misalnya kita ambil peran sebagai anak, gak mungkin sebagai suami. Oke, kalau dari aku sendiri, kalau dalam keluarga pertama-tama aku kita harus paham kalau perlindungan kita pasti keluarga. Garda terdepan kita keluarga. Jadi sebisa mungkin kita emang harus tahan terhadap apa yang terjadi dalam keluarga kita kan. Nah, ciri-ciri keluarga yang toksik itu gimana sih? Kalau menurut aku ya secara nggak sadar gitu, mungkin orang tua kita bisa berbuat yang nggak disenangi sama kita melalui perkataannya juga. Apalagi di masa saat-saat kita anak-anak muda gitu yang memiliki jiwa kebebasan yang nggak mau diatur, itu bakalan tantangan banget sih dari kita dengan orang tua kita. Pasti ada percekcokan yang perbedaan pendapat itu sih. kalau dari aku sendiri ya, aku setuju banget apa kata Andrian tadi. Mungkin waktu kecil gitu kita
ajarkan gitu ya, untuk selalu turut kata orang tua gitu. Dari kecil mungkin kita bisa jadi anak yang nurut, kita menghormati orang tua kita banget gitu. Tapi semenjak remaja bahkan menginjak umur sekarang gitu, aku pun ngerasain gitu. Ternyata selamanya harusnya kita nggak kayak dikekang. Kalian juga pernah sih ngerasain kan, misalnya kita harus kita pengen nongkrong sama teman-teman, kita pengen bergaul sama orang lain, tapi harus istilahnya harus dilarang. Padahal maksud kita tuh baik, cuman untuk kita cari relasi sama orang lain. Tapi yang jadi masalahnya kadang beberapa orang tua tuh menganggap suatu hal kayak misalnya nongkrong gitu itu merupakan suatu hal yang nggak bagus gitu loh. Ntar ujungnya inilah minum-minum lah, merokok lah. Padahal nggak semua lingkungan kita tuh nggak gitu. Sebagai orang tua mungkin aku juga belum pernah merasakan jadi orang tua, tapi paling nggak akan. Betul. Nah, maksudnya mungkin semua orang tua tuh punya maksud baik, cuman caranya aja yang beda-beda mungkin gitu. Oke, menarik nih. Lanjut ya dari pertanyaan, dari pernyataan tadi yang Wibi sampaikan. Mau nanya nih, salah nggak sih kalau misalnya seorang anak dia nongkrong sama teman-temannya sampai malam? Ternyata buat yang kayak tadi Wibi bilang, buat nambahin relasi dia sama orang-orang gitu biar lebih kenal, ya nggak salah sih, cuman mungkin salah pilih waktunya aja, kenapa harus sampai malam gitu. Sebenarnya kalau lihat dari maksudnya mungkin nggak salah, tapi kalau dari cara dia pilih waktunya ya mungkin salah gitu. Gitu ya. Terus kalau menurut Elong sendiri, ciri-ciri anggota keluarga yang toksik? Yang nggak support, Orang tua yang nggak support anaknya. ada yang nggak support kakaknya, kakak yang nggak support adiknya. Oh, bisa. Semuanya yang nggak support. Saling ini. Ada lagi nggak selain antara hubungan antara anak dengan orang tua atau mungkin kakak dengan adik nggak support? Ada lagi nggak ciri-ciri yang keluarga yang toksik itu seperti apa? Mungkin yang nggak jalanin sesuai apa yang seharusnya dijalani, Oke, nggak ngejalanin nggak apa yang- sesuai dengan peran gitu. nggak sesuai dengan peran. Oke, karena percayalah dalam sebuah keluarga pasti ada peran masing-masing gitu ya. Nah, sekarang apa peran kita sebagai anak? Dan kita adalah membahagiakan orang tua. Iya. Nomor satu gitu. Itu nomor satu. Harus Membuat bangga orang tua dengan kita menjadi sukses. Oke. Sama ya. Kalau Wibi apa? Yang Wibi tahu peran sebagai anak. peran sebagai anak sama sih. Yang Ya, memang kerinduan seorang anak itu pasti Iya, membahagiakan orang tuanya. membahagiakan, betul. Oke, membahagiakan orang tuanya ya, bukan membahagiakan yang lain ya. Belum, Kami untung itu- belum. kami itu- Tenang. Oke. Oke. Jadi pada intinya adalah kita harus pertama kita semua ucap syukur Ya. lahir dalam keluarga apapun. Kalau menurut Koko, aku tiba-tiba terlintas di pikiran tuh tentang broken home. Itu menurut Koko gimana untuk keluarga-keluarga yang broken home? Sebenarnya apa ya? Ini dalam orang tuanya atau anaknya? Orang tuanya yang salah. Jadi yang kena dampak tuh anaknya. Oke, aku pernah banyak banget ketemu sama anak-anak yang punya background tuh broken home. Tapi satu hal yang bisa jadi pelajaran buat kita adalah ketika mereka bisa survive dengan sekalipun latar belakang kayak gitu ya. Yang sebenarnya latar belakang broken home, tapi ketika si anak punya support system yang baik, yang benar, itu akan membuat dia tuh survive.
sekalipun memang orang tuanya salah ya, broken home ya, tapi perjuangannya balik lagi ke anaknya. Apakah kita sebagai anak bisa survive atau enggak? Kalau dari aku itu aja sih. Oke, jadi pada intinya itu ya, kita sebagai anak mesti menghormati orang tua dan bersyukur. Oke, ini aspek yang kedua nih.